Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan buat kita pada hari ini kita ambil dari Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana biar eksis, tetap hidup di dalam iman dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa orang yang telah menerima Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Arti berakar di dalam Dia, bahwa Dia memiliki kekuatan hidup, kekuatan bertahan. Kalau ada pohon itu punya akar, maka di dalam akar itulah yang membuat dia bisa bertahan goyah dalam goncangan, sama seperti pohon kelapa. Kalau dia punya akar, walaupun ada angin badai, angin puting beliung, maka dia bisa bertahan. Itulah dikatakan firman Tuhan bagi kita, berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau disebut berakar, maka dari situlah awal segalanya. Jika kita menanam satu tanaman, maka yang pertama-tama yang memberi dia hidup itu tentu akar. Dari situlah makanan, dari situlah air, semua diangkut yang dibutuhkan oleh tanaman bersumber dari akar. Dan akar itulah yang membuat dia bisa bertumbuh. Dia bertumbuh menjadi besar dan juga menghasilkan buah. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-4, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia juga tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi semua bertumbuh kepada Yesus. Ya, kalau Yesus pokok dan kitalah caranya, maka semua apa yang kita hasilkan, apa yang kita produksi bersumber dari pokok anggur. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman yang ada seperti ini, tentu satu yang membuat kita bisa bertahan, ada firman Tuhan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi setiap kali pun kita mendengarkan firman Tuhan ini, ya, bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus tentang buah, bagaimana buah yang bisa dihasilkan, itu tergantung dari tanah yang ada. Nanti kita bisa baca
tentang perumpamaan ini, tapi saya akan memberikan poin-poin. Ya. Kelompok yang pertama, ada mendengar tapi tidak mengerti. Didengarkan firman Tuhan tapi dia tidak mengerti. Ya, itu yang jatuh di pinggir jalan. Lalu yang kedua, mendengarkan firman Tuhan juga bisa dia senang dengan firman Allah, tapi firman itu tidak berakar dalam dirinya. Itu di tanah yang berbatu. Dia punya akar sebentar, tapi tidak bertahan. Dan itulah di tanah yang berbatu. Lalu kelompok yang ketiga, dia senang dengan firman Allah, dan firman itu juga berakar, dia bertunas dan mulai menghasilkan kehidupan di dalam diri mereka. Tetapi kemudian perhatian mereka beralih dengan hal-hal dari dunia ini. Bisa kelompok ini yang terjadi bagi kita sekarang. Saudara sudah banyak mengetahui firman Tuhan. Saudara senang mendengarkan firman Tuhan. Saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Tetapi dikala ada cobaan, ada tantangan sama seperti sekarang ini, ada wabah, itu merembet kepada ekonomi kita, merembet kepada segalanya. Mungkin saudara sudah mulai bosan di rumah, mungkin sudah hampir setengah stres di rumah, tidak tahu apa yang terjadi, apalagi masa depan belum juga jelas kalau melihat situasi. Lalu saudara mulai berpatokan kepada dunia ini. Mulai saudara khawatir. Kalau dalam firman Tuhan ini memang dikatakan bahwa ada juga kekayaan dunia yang menghimpit. Boro-boro kekayaan yang menghimpit kita. Kalau sekarang ya, sudah sembako yang harus diberikan bansos kepada kita. Kita semua sudah berharap ada sana bansos, kita pergi ke sana. Ada di sini bansos. Ya. Tapi kalau perumpamaan ini kekayaan juga menghimpit dan kemewahan dunia ini, bisa juga persoalan menghimpit. Sehingga mulai saudara ragu tentang pertolongan Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu membawa kebaikan. Nah saudara yang perlu pikirkan, kebaikan apa yang akan dibawa Tuhan kepada kamu dalam situasi yang menghimpit sekarang ini. Itulah pergumulanmu dengan Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu kelompok yang keempat ini adalah benar-benar memelihara dan merawat firman Allah. Fokus pada firman Allah, tidak dialihkan oleh hal-hal yang dunia ini. Itulah di tanah yang baik. Saya berharap kita semua pada kelompok yang keempat ini. Dan untuk kelompok yang keempat ini tidak mudah. Tentu harus bergumul tentang keadaan. Bagaimana juga Abraham sebagai contoh bapak orang beriman. Dikala dia mau mempersembahkan Ishak, bukan dia tidak bergumul, bukan dia tidak memikiri mempunyai beban. Tetapi dikala dia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, walaupun tiada dasar untuk berharap, karena dia memegang teguh janji firman Tuhan, dia lakukan walaupun sudah pemikirannya belum selaras dengan apa yang ada di dalam imannya. Tetapi lama-kelamaan dalam pergumulan itu, maka dia mengambil kesimpulan bahwa dia berpikir bahwa Allah sanggup menghidupkan orang yang mati. Maka disitulah Tuhan memberikan jawaban dari segala persoalannya. Ada domba yang tersangkut diberikan menjadi gantinya. Dan itu pelajaran yang berharga bagi Abraham, sehingga dikatakan dia dibenarkan karena imannya. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman yang saudara dengarkan itu, di masa-masa sulit seperti itulah saudara diuji, saudara digoyang, saudara ditekan begitu rupa. Tetapi yakinlah jika saudara tetap kokoh
biarlah hatimu dipelihara oleh firman ini, bertumbuh berakar, maka dia akan menghasilkan buah, maka ada panen. Jadi untuk panen ini perlu ada benih, dan itu sudah saudara dengarkan. Perlu ada waktu, perlu ada tekanan juga, masalah-masalah. Tetapi jika saudara bertahan dalam situasi yang sulit ini, maka saudara pasti menuai apa yang saudara imani dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jika kamu kecil hati dalam masa kesesakan, firman Tuhan berkata dalam Amsal, kecillah kekuatanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu beserta saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kebanyakan umat percaya, menurut prediksi saya, gagal mengizinkan firman Allah berakar dalam dirinya masing-masing. Dan itulah salah satu alasan yang paling besar kenapa dia tidak melihat sebuah hal yang terjadi yang dihasilkan oleh firman kebenaran dalam hidupnya, sehingga apa yang diyakini tidak termanifestasikan dalam hidupnya. Karena apa? Dia tidak bertahan dalam setiap godaan. Dia tidak berhasil dalam setiap tekanan ujian. Karena ujian itu berbeda dengan cobaan. Ujian, kalau cobaan sebenarnya kita yang mengingini. Tapi kalau ujian kita benar, tapi Tuhan izinkan untuk memberi kekuatan mematangkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu beserta saudara yang Tuhan, selalulah saudara renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Saudara bisa mendengarkan saya khotbah seperti ini. Mungkin saudara mendengarkan firman Tuhan yang saya bagikan. Saudara mungkin terberkati karena mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang paling penting, jika saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka itu ada pewahyuan tersendiri bagi hidupmu. Karena yang saudara dengarkan ini adalah yang diberikan Tuhan kepada saya. Tapi yang paling penting sebenarnya bahwa saudara bersekutu dengan Tuhan. Saudara berkomunikasi dengan Tuhan lewat kebenaran firman, sehingga benih firman yang kekal itu, benih firman Tuhan Allah itu bisa menghancurkan setiap penyakit, setiap masalah, termasuk emosi, bisa dihancurkan oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Masalah keuangan, ya. Bagaimana sebenarnya Abraham juga masalah-masalah yang bisa selesaikan karena dia mengizinkan firman yang dia imani itu tetap berakar dalam hidupnya. Karena itu, biarlah firman mendominasi hidupmu. Firman Tuhan berkata tadi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Sehingga sebenarnya firman Tuhan tadi melimpah dengan syukur. Bersyukur itu sebenarnya soal bagaimana hati kita yang keluar mengucapkan syukur. Kalaupun saudara diberi bantuan bansos, langsung katakan bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan pikirkan kenapa saya dibagi-bagi. Ya. Bahwa itu pun cara Tuhan. Kita tidak tahu apa di balik semuanya itu. Bisa saja Tuhan juga mengajak kita, karena mungkin kita sudah mulai egois untuk diri sendiri. Tapi sekarang kita sudah lihat Tuhan mengajar bahwa orang yang memiliki juga sudah berbagi kepada orang yang belum memiliki. Karena itulah kata firman Tuhan bagi kita. Sehingga di balik ini semua kita percaya kalau wabah ini sudah selesai, maka Tuhan siapkan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.